Baik, selamat sore, shalom. Mungkin yang di Papua sudah selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yosua 3 ayat 1 sampai ayat 5. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalankan seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang kau suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Katanya, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjang. Jangan mendekatnya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yesus kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara-saudara, saya nyalain aja lampu. Dilahirkan di sebuah desa, kampung terpencil di Pulau K Besar. Ibu saya meninggal dunia waktu saya kelas 2 SMP. Jadi itu sangat berat. Tapi saya terus melangkah maju. Melangkah dan hanya oleh anugerah Tuhan. Kemudian saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, bahwa sekarang tepat bulan Januari kemarin, saya sudah melayani 48 tahun. 48 tahun melayani Tuhan dengan sukacita. Saya ingat di Ambon, pendeta Dr. Ais Formes yang berkhotbah dan saya bertobat. Saya lapor bahwa saya mau melayani. Dan beliau katakan, lihat kepada saya, ini mencurigakan. Ini masih anak-anak, bagaimana melayani? Dan beliau katakan, Nyong, belum mau Nyong. Nyong, boleh bekerja 24 jam, tapi tidak digaji. Saya pulang berdoa. Zaman itu kita tahun 73, belum tahu apa itu gaji. Melayani saja. Saya pergi ke daerah suku terasing, melayani di kampus-kampus sampai dengan hari ini. Lebih dari 48 tahun. Puji Tuhan, saya belum pernah berkekurangan. Dari bujang, menikah, punya anak-anak, punya mantu-mantu, punya cucu-cucu. Puji Tuhan, belum pernah berkekurangan. Mengapa? Karena kalau kita menyerahkan hidup itu penyerahan total. Jangan ada reserve. Jangan mikir-mikir, oh ini menguntungkan atau merugikan. Puji Tuhan, selama lebih dari 48 tahun, saya kemana saja Tuhan arahkan, di desa, di kota, di mana saja saya jalani. Apa yang kita belajar dari bangsa Israel, kitab Yosua. Bangsa Israel itu mereka diperbudak 426 tahun.
Itu cara Tuhan itu luar biasa. Ya, saya senang dengan kata-kata Ibu Basilia saying, Lord, I don't understand, but I trust you. Karena bangsa pilihan Allah diperbudak 426 tahun, habis itu disuruh jalan kaki loh, 40 tahun. Padahal kalau kita jalan kaki dari Mesir sampai ke Yerusalem itu ya paling 1 bulan lah. Atau bagi orang tua banyak ya udah 2-3 bulan. Tapi ini 40 tahun, unbelievable. Tapi itu cara Tuhan mendidik, membuat orang itu untuk mengerti bahwa jalan hidup itu tidak selalu gampang. Kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan itu mutlak perlu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, banyak orang itu starting well but not finishing well. Semua awal-awal itu semangat luar biasa, kemudian jatuh bangun, kadang-kadang hilang. Saya lebih dari 48 tahun bisa tahu, melihat banyak rekan-rekan seperti itu. Jadi diperlukan ketaatan. Lord, I don't understand, but I trust you. Saya tidak paham, tapi saya mengerti. Dan puji Tuhan, Tuhan buat untuk hidup saya melayani, dan saya di zaman tahun 70-an, 74, 75 itu pelayanan di kampus-kampus. Dan salah satu anak waktu itu saya injili, dia bertobat, dia percaya Yesus, saya urus sampai dia dibaptis di GPB Petrus di Jakarta itu. Kemudian dia tamat. Dan dia bilang pada saya, Bung Nus, saya tolong doakan, saya mau masuk tentara. Jadi dokter tentara. Dan kemudian dia ikut SB ke Bosnia sebagai peacekeeping. Pulang dari Bosnia, SB terpilih jadi presiden. Dan dia menunjuk Saudara Aris Budi sebagai dokter kepresidenan 2 periode. Waktu saya bergurau dengan Pak SBY di istana waktu itu, saya bilang Bapak Presiden harus baik-baik dengan Bapak Pendeta. Dia bilang, kenapa Pak Pendeta? Ya kalau Bapak tidak baik, nanti saya minta Dokter Aris kasih obat tidur, Bapak ngantuk. Ketawa semua di istana. Ya, jadi itu cara Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita menata hidup sehingga berkenan pada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, karena hidup kita hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Bukan pintarnya kita, bukan kayanya kita, bukan hebatnya kita, jabatan kita. Tapi kalau tidak dipakai oleh Tuhan, tidak ada nilai apa-apa. Pastikan bahwa hidup kita, banyak orang berdoa tapi hidupnya tidak dipakai. Banyak orang berdoa sebagai kegiatan, tetapi tidak sungguh-sungguh. Karena di dalam doa itu Allah melihat hati kita. Kadang-kadang jalan yang kita lewati, seperti kata Mazmur 23, ada padang yang berumput hijau. Enjoy. Tapi juga ada lembah-lembah kekelaman. Menuntut penyerahan, menuntut ketergantungan kepada Tuhan. Kalau tidak, mana mungkin. Saya benar-benar menikmati. Dan karena dari awal visi, panggilan, dan komitmen saya, puji Tuhan, tidak berubah. Tetap fokus sampai dengan hari ini. Karena saya belajar banyak orang itu starting well, but not finishing well. Bagaimana kita memulai dan kita menyelesaikan dengan baik. Jangan hanya awal-awalnya, haleluya, haleluya. Besok lagi lupa. Ingat, mata Tuhan tertuju pada saudara dan saya. Dia mengontrol. CCTV bisa mati. Tetapi mata Tuhan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Ada amin? Tuhan mengontrol hidup kita. Dan Tuhan melihat apa yang bisa Tuhan pakai. Saudara ingat mujizat pertama di Kana. Tuhan Yesus bekerja sama dengan para pelayan. Orang-orang yang tidak punya nilai.
Tapi bersama dengan Yesus, mereka dapat membuat mujizat yang pertama. Mujizat 5 roti menjadi 5 roti 2 ikan menjadi makanan untuk 5.000 orang. Itu juga luar biasa. Karena hal itu berkenan kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perjalanan bangsa Israel, kita tidak tahu mereka nginap di mana. Kita tidak tahu bagaimana mereka makan. Pergumulan terus menerus. Dan ketika saat yang menjelang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Yosua mengambil alih kepemimpinan dari Musa karena Musa meninggal. Kalau kita baca Yosua pasal 1, Yosua penuh dengan keraguan-raguan. Tapi Tuhan tetap mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena aku yang menyertai engkau, Allah yang maha hadir, Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Dan Yosua tetap berjalan, kemudian harus melewati sungai Yordan yang airnya deras waktu itu. Ketika mereka melewati Laut Kolsom, Musa mengarahkan tongkatnya ke Laut Kolsom dan laut berubah menjadi jembatan. Saya bergurau, kalau saja Musa masih hidup, saya usul Pak Jokowi, biarlah Musa menjadi Menteri Perhubungan. Membangun jembatan, hanya dengan pukul tongkat jembatan jadi dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan bahwa itu terjadi. Bahwa kemudian datang ke melewati sungai Yordan tidak sehebat Laut Merah waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang persiapkan diri. Mereka 3 hari ada di pinggir sungai Yordan. Mereka berdoa. Dan apa yang Tuhan perintahkan? Ya, nanti ada para pemikul tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah akan berjalan di depan. Semua mata akan tertuju ke sana. Dan semua akan mengikuti. Tapi ada pesan Tuhan yang sangat penting. Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu. Karena hari besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Kuduskanlah dirimu. Kita ada di tengah-tengah dunia makin berantakan. Dunia yang penuh dengan kesombongan, dunia yang penuh dengan berbagai hal korupsi, dunia yang penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mari kita kembali ke Yosua pasal 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu. Holiness, kekudusan. Tanpa kekudusan, seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Mungkin orang itu bicaranya hebat. Mungkin orang itu rajin pelayanan. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Hati yang mewakili seluruh kepribadian kita. Kekudusan. Kekudusan. Dan kekudusan itu sangat-sangat penting. Kita tahu bahwa sesudah kita percaya pada Yesus, kita dibenarkan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan proses pengudusan, sanctification itu terus berjalan sampai pada glorification, pemuliaan. Jangan sampai kita terjebak, ya, untuk menyeberang Laut Kolsom, Sungai Yordan itu bukan masalah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi yang paling penting dalam hidup kita ialah kekudusan. Kalau kita hidup berkenaan, Allah dapat melakukan segala sesuatu. Saya bersyukur pada Tuhan, anak kampung, tapi dihormati oleh semua para pemimpin itu. Mulai dari zaman Presiden Soeharto, ya, para menterinya, Habibie, dan lain-lain itu sampai Gus Dur, Megawati,
SBY, Jokowi dihargai dan dihormati. Saya tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika menjaga integritas di hadapan Tuhan, anak kampung, orang kecil yang tidak ada arti apa-apa, itu dipakai oleh Tuhan. Itu luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan tetap memakai dari berbagai organisasi gereja sampai dengan saat ini. Mungkin Ibu Bapak Saudara ada yang tahu, tahun 2013 saya diminta oleh PGI, padahal saya Ketua Umum PGLI, untuk mengkoordinir apa yang dikatakan Celebration of Unity. Kegiatan yang mempersatukan semua gereja, apapun alirannya, latar belakangnya. Itu menjadi ketua mempersatukan. Jadi Katolik, Protestan, Pentakosta, apa saja, semua menjadi satu. Dan itu menjadi sejarah di negeri ini. Dan Ibu Bapak Saudara tahu, ketika saya diundang oleh pimpinan PGI waktu itu, ketua umumnya Pak Iwangu, Pak Saina Baban mewakili dengan gereja sedunia bersama dengan Pak Gomar, ya sekarang ketua umum PGI, kami berempat makan pagi di hotel tahun 2012. Dan Pak Saina Baban bilang begini dengan gaya yang khas, Saudara Dr. Nus, kita mau bikin ini, tapi terus terang kita tidak ada orang, kita minta Dr. Nus yang jadi ketua umum. Nah, saya dasar orang Ambon, kita oke dulu baru mikir belakangan. Sudah bilang iya, waktu jalan pulang, hah, ini dari mana? Bagaimana mungkin? Biaya dari mana? Ini untuk seluruh Indonesia. Tapi itu luar biasa. Cara Tuhan bekerja di luar kemampuan kita kalau kita punya hati. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sore hari saya mesti pertemuan. Karena juga menjadi penasehat di sebuah yayasan dari sebuah keluarga konglomerat yang punya hotel di mana kami makan pagi. Dan saya cerita bilang tadi pagi kami makan di sana. Dan saya bicarakan apa, siapa aja. Saya jelaskan. Saya bilang intinya ialah bagaimana membangun kesatuan gereja Tuhan di Indonesia. Baik Protestan, Katolik, Pentakosta, apa saja, Injili. Silakan. Mari kita bergandengan tangan. Ketika ibu itu dengar, dia bilang begini, Pak Nus, ini suatu yang luar biasa. Bapak maju terus, dan saya mendukung. Hari ini saya sediakan 5 miliar. Kalau masih kurang nanti kita ngomong lagi. Saudara-saudara, ini menjadi sejarah di negeri ini. Seorang ibu, sampai acara selesai, biayanya dilaporkan 8,2 miliar. Tanpa ngomong lagi, dikeluarkan. Itu merupakan peristiwa historis. Sekali lagi, untuk melangkah maju, kekudusan itu perlu. Dan kekudusan itu menyebabkan Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan mencurahkan anugerah-Nya. Semua hal yang kita tidak tahu, semua hal yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan gereja-gereja, tadi sudah disebutkan bahwa ada 323 sinode yang diakui secara resmi di Indonesia. Dan supaya Ibu Bapak Saudara tahu bahwa dengan anugerah Tuhan, saya adalah penandatanganan. Saya menandatangani jumlah sinode di Indonesia. Kalau lihat dokumen itu di Kementerian Agama, di Dirjen Bimas Kristen. Itu pertemuan di Senayan, dan kebetulan yang membahas kesatuan gereja itu tim kami, Pak almarhum Medelu, polisi, ketua, saya sekretaris. Dan kita merumuskan hanya tetap supaya masing-masing tidak membuat bersaing terus, hanya 323. Selebihnya itu dianggap nyasar, harus kembali. Jadi puji Tuhan, hidup kita hanya punya nilai kalau ada sesuatu yang Tuhan buat lewat hidup kita. Jadi kita tidak kesana kemari, kita tidak asal ini kegiatan, tidak.
Semua kegiatan yang kita pikirkan harus punya dampak. Kuncinya ialah tetap memandang kepada Tuhan. Bangsa Israel kemudian menyeberang Sungai Yordan. Dan kalau di Laut Merah itu jembatan sudah jadi baru nyebrang. Kalau di Yosua pasal 3 tadi itu air masih ada tapi menyeberang. Mereka menyeberang. Nanti ya mereka kan nggak tahu 40 tahun berjalan di padang belantara nggak tahu berenang. Mereka generasi yang lahir di situ nggak tahu berenang. Gimana caranya? Udah masuk dulu. Tapi dengan catatan harus mata tetap tertuju ya kepada lambang kehadiran Allah. Pemikul tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah. Jadi tetap memandang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau apa saja hidup kita, kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, yang mustahil akan menjadi nyata, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Saya lebih dari 48 tahun mengalami dan melayani, memandang kepada Tuhan. Saya memimpin rombongan turun di Aceh, ya Ibu Elia dari Aceh ya. Itu waktu tsunami, saya pergi ke sana, saya lihat semua keadaan begini, saya balik rekrut para mahasiswa untuk membangun toren air dan lain-lain. Bertemu di IAIN Iraniri, kemudian membangun selama hampir 1 bulan, selesai bikin acara syukuran di Universitas Yakuala. Itu luar biasa. Ya, hidup kita bisa dipakai. Saya dari anak kampung tidak punya apa-apa, tetapi punya Allah yang besar. Tiap-tiap pagi saya bangun tidur, hal pertama saya berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan, saya tidak punya, tapi Tuhan punya. Engkau di dalam tangan-Mu tidak ada yang mustahil. Dan tempat pelayanan saya selama lebih dari 48 tahun ialah Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Saudara bisa tanya anggota staf siapa saja. Lembaga ini terdiri dari orang-orang gila karena boleh bekerja 24 jam tapi tidak digaji. Itu luar biasa cara Tuhan. Karena diperlukan penyerahan diri, perlukan komitmen, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting kita punya hati untuk melayani dan terus melayani. Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan sekali lagi, selama 48 tahun lebih, saya belum pernah berkekurangan. Karena cara Tuhan memimpin, cara Tuhan memberkati, cara Tuhan menyertai dalam seluruh kehidupan. Ada orang di daerah mana, kecamatan mana, saya tidak tahu. Tapi suatu hari dia WA saya minta nomor rekening Bapak. Kalau orang kota minta nomor rekening itu biasa. Ini kok orang dari daerah, dari kampung, bagaimana mungkin? Tapi itulah cara Tuhan. Allah yang berdaulat. Allah yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Allah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bangsa Israel berjalan dan semua laut sungai Yordan berubah menjadi jalan. Mereka melewati menuju ke tanah Kanaan. Mereka masuk di Yeriko. Itu luar biasa cara Tuhan. Jadi Tuhan yang sama itu adalah Tuhan kita hari ini. Itu luar biasa. Cara Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur selama ini tiap-tiap minggu itu jadwal saya khotbah di berbagai gereja itu penuh selama hampir 1 tahun, ya 11 bulan. Itu semua berkurang. Dan saya bergurau dengan istri saya, Tuhan bilang, Nyong, padahal sudah mau Nyong, tenang saja, duduk dan tenang. Sudah bekerja keras, Tuhan yang menyediakan. Dan puji Tuhan, selama masa COVID ini, kita tidak pernah berkekurangan. Tuhan cukupkan. Baru hari Jumat kemarin saya dan istri diundang, disediakan tiket, disediakan hotel bintang 5, berangkat ke Manado, baru pulang kemarin. Itu luar biasa.
Kita punya Allah yang hidup. Kalau kita bergantung, tetap memandang kepada Tuhan. Dan hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Kita biar berdoa 24 jam sehari, tapi tanpa kekudusan itu mencakup seluruh hidup kita. Jasmani maupun rohani, sikap hati kita, tingkah laku kita. Harus kita ingat bahwa Tuhan mengontrol hidup kita tiap-tiap hari. Tuhan melihat. Sehingga Tuhan mau hanya mereka yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Karena hari besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Siapapun kita. Saudara lihat. 5 roti dan 2 ikan. Dari anak kecil itu bisa menjadi nilai yang tinggi. Para pelayan, para pencuci kaki di Kana bisa dipakai oleh Tuhan. Itu luar biasa. Jadi bagaimana hidup kita dipakai oleh Tuhan. Nah, saya tiap kali menggunakan ilustrasi. Ini ballpoint ini bagus, ballpoint saya bagus. Tahu siapa yang kasih lagi. Tapi yang bagus ini hanya jadi hiasan di kantong kalau tidak dipakai. Kalau dipakai berarti perlu tangan orang memakai ballpoint untuk menuliskan sesuatu. Yang saya maksudkan ialah jangan kita menjadi hiasan. Kegiatan itu banyak sekali hiasan. Minta maaf. Tapi banyak kegiatan itu hanya sekedar hiasan. Tapi bagaimana hidup kita benar-benar dipakai oleh Tuhan. Dan supaya hidup saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Kekudusan hidup. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita tidak sekedar melihat kepada orang, bagaimana orang menilai kita. Nah, kita lihat ke atas. Lihat ke atas. Saudara ingat, saya tidak tahu apa saudara tahu atau tidak. Ada seorang bapak petani yang kebunnya belum ada hasil, tapi kebun tetangganya sudah. Dan dia bawa anaknya untuk mencuri jagung tetangganya itu. Dan dia bilang, anaknya kamu berdiri di sini, kamu jaga lihat kiri kanan, depan belakang, papa akan masuk. Anaknya bilang, oke, bapaknya masuk, mau metik jagung, mencuri jagung tetangganya. Anaknya teriak, "Pak!" Loh, kenapa? "Pak, saya sudah lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat ke kiri, lihat ke kanan, tidak ada orang. Saya lupa lihat ke atas." Bapaknya lemas, keluar. Mereka pulang. Dalam hidup kita, seringkali kita lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke depan, lihat ke belakang. Apalagi dengan teknologi modern seperti ini, kita bisa memonitor. Orang lupa lihat ke atas. Apakah Tuhan tersenyum melihat hidup kita? Ketika saya berkhotbah, apakah Tuhan tersenyum melihat saya? Ketika ada yang menyanyi, memuji Tuhan, apakah Tuhan tersenyum? Ketika kita melayani, berdoa, apakah Tuhan tersenyum atau Tuhan geleng-geleng kepala? Karena hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu akan dipakai oleh Tuhan. Dan apa yang dipakai oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita berkenan, dipakai, dan diberkati. Itu membuat kita enjoy, kita jalan terus. Dan saya mengucap syukur, saya sudah alami lebih dari 48 tahun. Itu suatu kehormatan luar biasa. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Dari tidak ada anak kampung, anak yatim piatu, tapi oleh anugerah Tuhan. Dan cuma satu, saya melihat kepada Tuhan. Tadi sudah katakan, ya, merupakan suatu kehormatan. Saya bertemu dengan banyak orang. Pernah saya bicara di keluarga orang terkaya konglomerat. Dari atas mimbar saya bilang, go to hell with your money. Kalau tidak bertobat. Saya tidak perlu pusing. Ya. Karena orang
diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan dengan membuka hati percaya dan menerima Yesus. Bukan karena begini-begini. Puji Tuhan, keluarga itu bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan banyak mendukung pelayanan. Itu luar biasa. Saya pikir Tuhan, kalau saya bilang Bapak baik, keluarga baik, semua baik, wah mungkin pulang dapat amplop yang gede. Tapi tidak ada hasil apa-apa. Saya bilang, kalau tidak bertobat, masuk neraka dengan uang, dengan kekayaan. Tidak apa-apa. Saya bicara di mana aja. Ada hadir Panglima ABRI. Kali pertama Jenderal Endriantono. Saya minta dari mimbar, minta maju ke depan. Biar dia Jenderal bintang 5. Pendeta kan lebih 1 bintang. Jenderal bintang 4. Saya bintang 5. Saya di mimbar, suruh maju ke depan. Saya turun dari mimbar, kasih apa? Saya serahkan VCD film Yesus. Itu luar biasa, ya. Jadi sesudah itu saya pikir kali ini aja udah mereka kapok, nggak mau undang lagi karena kerjain Panglima. Tiap tahun diundang terus untuk bicara di acara. Panglima berganti, tapi pendetanya tetap sama. Itu luar biasa karena berani mengatakan kebenaran, berani hidup di dalam kebenaran. Kuduskanlah dirimu. Karena hari besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Penekanan saya untuk hari ini, kekudusan. Karena kuduskanlah dirimu, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat di Papua, menjadi berkat di Aceh, menjadi berkat di mana saja, di Jawa ini, di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah dapat memakai orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hidup kita sesuai. Nah, bagaimana mengatur hidup kita supaya sesuai? Saya belajar dalam hidup, ketergantungan kepada Tuhan. Itu mutlak. Sekali lagi belajar dari berpoin ini. Berpoin sehebat apapun, tapi kalau tidak dipakai, tidak ada nilai. Pastikan bahwa hidup saudara dan saya dipakai. Maka tiap pagi, saya bangun tidur puluhan tahun. Bangun tidur, langkah pertama ialah berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru lagi. Ini hidup saya. Saya taruh di atas mezbah Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Tuhan lengkapi dengan hikmat, kebijaksanaan, kuasa, dan wibawa. Dan Tuhan pakai habis-habisnya. Karena apa yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan dikuduskan, apa yang dikuduskan akan dipakai, dan apa yang dipakai pasti diberkati oleh Tuhan. Itu tiap hari puluhan tahun dalam hidup saya. Tiap pagi saya duduk dengan istri membaca Alkitab dan berdoa. Itu sangat penting. Tiap-tiap hari. Saya bersyukur ketika anak-anak mereka lihat bapaknya, tiap kali mereka masuk kamar, bapaknya berlutut berdoa. Anak-anak juga mengikutinya. Dan kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita benar-benar hidup dalam anugerah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, mau COVID-19, mau 20, mau berapapun, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau hidup kita mau dipakai, Tuhan akan berikan umur yang panjang. Kalau tidak dipakai lagi, pulang kampung, selesai. Itu cara Tuhan memimpin hidup kita. Sebab itu Bapak Saudara sekalian, sekali lagi, bagaimana kita menata hidup kita. Bagaimana kita membuat introspeksi, apakah hidup saya dipakai oleh Tuhan. Bangsa Israel melewati tantangan sungai Yordan. Kuduskanlah dirimu. Yang kedua, memandang kepada tabut perjanjian, kehadiran Allah. Jadi melihat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Mungkin semua orang tepuk tangan, tapi apakah Tuhan tepuk tangan? No. Berarti tidak berkenan. Kita dari pagi sampai malam
Orang senang, tapi apakah Tuhan senang? Itu yang paling penting. Dan supaya Tuhan senang, kita harus belajar memahami apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita tiap-tiap. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus lebih banyak melihat ke atas, jangan lihat ke kiri dan kanan. Orang selamat, hebat, bagus. Tapi kalau Tuhan geleng-geleng kepala, itu sia-sia. Sebab itu kita mau sekali lagi, dunia hari ini, dunia yang sudah dirusakkan oleh keinginan-keinginan manusia. Saya suka dengan ungkapan Yosua kepada bangsa ini. Kita akan masuk tanah Kanaan. Kita akan maju lebih hebat. Akan menjadi bangsa yang terpilih di sana. Di tempat tanah perjanjian. Tapi langkah pertama, kuduskanlah dirimu. Bagaimana kehidupan kita sekalian, Ibu Bapak Saudara? Kita yang sudah aktif sekian lama, apakah kekudusan itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita? Kekudusan. Karena tanpa kekudusan, seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Karena kekudusan itu adalah sifat Allah yang utama. Kuduskanlah dirimu. Karena hari besok Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Kalau hidup kita berkenan, Allah senang. Tanpa kita minta, Allah sediakan. Tapi kalau hidup kita tidak berkenan, tidak di dalam kekudusan, semuanya sia-sia. Kita udah capek, doa siang malam, kok nggak ada jawaban. Kita udah doa begini, kita udah kesana kemari, kok begini aja hidup ini. No, hidup kita harus menjadi teladan. Saya bersyukur karena menikmati kehadiran Tuhan selama lebih dari 48 tahun. Menikmati berkat Tuhan selama lebih dari 48 tahun. Menikmati cara Tuhan memakai hidup saya lebih dari 48 tahun. Di kota, di desa, di kalangan kaum muda, kalangan gereja, sampai para pejabat, politisi, ketua MPR. Saya bicara tegas. Dulu suaminya Ibu Mega, sampai dia tanya, kira-kira itu siapa yang ngomong? Ketika pertemuan di MPR. Kemarin juga ketua MPR yang sekarang Bambang. Dia, wah ini baru pertama kali saya dengar lagi ada pendeta yang ngomong begitu keras. Semua ketawa. Ya, harus mengatakan kebenaran itu penting. Dan mengatakan kebenaran harus kita hidup di dalam kebenaran. Jangan cuma mulut yang ngomong, tapi hidup kita jauh dari kebenaran. Kita harus benar-benar hidup dan menikmati kebenaran Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Mau corona, apa saja lewat. Tidak ada yang berani lawan. Karena Allah ada di pihak kita. Itu harus menjadi keyakinan kita. Supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Jadi begini Bapak Saudara. Saya mengajak kita untuk berpikir sederhana. Kalau Allah itu Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Ngapain Allah mau memakai saudara dan saya? Ngapain Allah mau perlu kita? Tapi kalau Allah mau memakai hidup kita, itu adalah sebuah kehormatan. Itu luar biasa. Bahwa Allah mau memakai saya, menjadikan saya teman sekerjanya. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Sebab itu mari kita menata diri kita. Ya Bapak Saudara, tidak ada yang terlambat dalam hidup. Saya mau malam ini, sore ini, mari kita semua mengintrospeksi diri. Apakah Tuhan tersenyum melihat hidup kita tiap-tiap hari? Ketika kita berdoa, ketika kita berkhotbah, ketika kita ada dalam pekerjaan kita, ibu-ibu di dapur, di mana saja, apakah Tuhan tersenyum melihat hidupmu? Kalau tidak, mari introspeksi. Kembali kepada poin yang penting hari ini, kekudusan, holiness. Karena tanpa kekudusan, seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Tapi di dalam kekudusan,
Tuhan senang. Tuhan melakukan jauh lebih besar dari semua yang kita pikirkan dan doa. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin.